Jadwal MotoGP 2020 mundur lagi, GP Belanda dipastikan ditunda. Dunia MotoGP kembali mendapat terpaan setelah pemerintah Belanda memperpanjang larangan event olahraga di negeri tulip sampai setidaknya 1 September 2020. Hal tersebut diumumkan oleh Perdana Menteri Belanda Mark Rutte pada Rabu 22 April 2020. Pemerintah Belanda memperpanjang larangan event olahraga berskala besar setelah mendapat nasihat dari Outbreak Management Team. Mengizinkan event-event untuk tetap berlangsung akan menyebabkan risiko penyebaran virus terlalu cepat dan lebar, tulis pernyataan OMT. Alhasil, Perdana Menteri Mark Rutte memperpanjang larangan tersebut yang tadinya berakhir pada 1 Juni menjadi 1 September. Kami melakukan ini karena tak dapat mengambil resiko untuk 3 bulan ke depan dan karena kami ingin memperjelas peran kepada para penyelenggara. Hal ini juga berarti bahwa sepak bola profesional tak akan berlanjut hingga 1 September. Kita tak bisa berhenti melakukan pengorbanan ini mengingat semua konsekuensi yang dapat diakibatkan oleh krisis ini terhadap kesehatan banyak orang. Saya berharap semua orang akan memahaminya, kata Mark Rutte. Hal ini merupakan pukulan tambahan bagi MotoGP karena seri di sirkuit Assen yang dijadwalkan pada 28 Juni tersebut sedarinya akan diplot menjadi pembuka musim kejuaraan dunia 2020. Balapan di sirkuit Assen menjadi seri ke-6 yang ditunda dengan belum ada tanggal pengganti setelah MotoGP Spanyol, Prancis, Italia, Catalunya, dan Jerman. Sementara MotoGP Qatar telah dibatalkan. Kabar penundaan MotoGP Belanda datang beberapa hari setelah pemerintah Jerman melarang event berskala besar hingga 31 Agustus yang menyebabkan balapan di Sandschering ditunda. MotoGP Jerman rencananya bergulir pada 21 Juni. Setidaknya, hal ini tidak membuat promotor Assen bagian dari kalender Grand Prix sejak musim perdana 1949 panik. Kami memang tidak berpikir untuk bisa melakukan event yang bakal mengumpulkan 100.000 orang sampai titik ini. Oleh karena itu, Dorna bakal mencoba kalender kejuaraan dunia yang bakal dimulai pada Agustus, kata promotor Assen. Ia juga mengutarakan sirkuit Assen bakal bertahan dari kesulitan finansial kalaupun MotoGP Belanda terpaksa dibatalkan tahun ini. Hal ini karena event tersebut merupakan salah satu yang paling sukses sepanjang pagelaran MotoGP. Balapan di Assen selalu sukses, jadi tidak ada kekhawatiran berlebih apabila seri musim ini dibatalkan, tutup promotor Assen. Musim lalu, sirkuit Assen mencatatkan penonton terbanyak dari semua seri balapan lain sepanjang kejuaraan dunia MotoGP 2019 dengan 105.000 penonton. Alhasil, jadwal pembuka musim kejuaraan MotoGP 2020 sejauh ini adalah MotoGP Finlandia. Ducati beruntung belum tentukan line up pembalap untuk MotoGP 2021. Direktur olahraga Ducati, Paolo Ciabatti, merasakan keuntungan di balik keputusan timnya belum menentukan line up pembalap mereka untuk MotoGP musim 2021. Terlebih, dengan krisis finansial yang dialami sebagian besar tim-tim MotoGP dampak dari pandemi virus corona seperti saat ini. Sebagaimana diketahui, tim Ducati memang jadi satu-satunya tim papan atas MotoGP yang belum menentukan siapa saja pembalap yang akan memperkuat mereka di musim depan. Padahal, para pesaing tim Ducati sudah mengamankan jasa para pembalap untuk membela mereka di MotoGP 2021. Tim Ducati sendiri memang sempat disebut-sebut mengincar beberapa nama seperti Fabio Quartararo, Maverick Vinales, hingga Marc Marquez. Namun, upaya mereka gagal terrealisasikan lantaran 3 nama itu memilih bertahan bersama timnya masing-masing. Keputusan tim Ducati untuk belum menentukan line up pembalap untuk MotoGP 2021 nyatanya memberikan keuntungan tersendiri menurut pandangan Ciabatti. Sebab dengan situasi itu, tim Ducati bisa membuat mereka keluar dari krisis finansial yang kini tengah melanda lebih cepat ketimbang tim-tim lainnya. Fakta bahwa kami belum memberikan kontrak untuk 2021, saya rasa merupakan situasi yang positif. Mengingat kontrak yang ditandatangani pada Desember hingga Januari lalu bakal terlalu mahal nilainya. Menurut sudut pandang kami tidak terburu-buru. Memang benar, 5 pembalap yang terikat kontrak langsung dengan kami sungguh menakjubkan dan kami akan melakukan diskusi dengan mereka. Tapi, kami harus paham berapa panjang sumber dana kami yang tersedia. Masih terlalu dini membicarakannya.
Tetapi bisa saja tak ada yang berubah pada 2021 karena 2020 akan berjalan dengan format yang lebih pendek karena jumlah balapannya lebih sedikit. Soal pembalap, kami belum memikirkannya karena ada prioritas lain dalam krisis ini. Tutup Paulo Ciabatti. Vinales mengaku ingin pindah ke Ducati. Beruntung, Monster Energi Yamaha memperpanjang kontrak Maverick Vinales. Jika tidak, ada kemungkinan sang pembalap pindah ke tim Ducati. Apalagi, dia juga menaruh hati terhadap kuda besi asal Bologna itu. Rumor soal hengkangnya Vinales memang sempat beredar jelang akhir musim 2019 lalu. Pasalnya, sampai kejuaraan selesai pun belum ada pembaruan lagi dari Yamaha. Namun, desas-desus itu akhirnya terbantahkan sesuai kesepakatan anyar yang diumumkan pada Januari 2020. Vinales tetap membela Yamaha untuk periode 2021 hingga 2022. Kendati begitu, Vinales tak menampik soal ketertarikan Ducati terhadapnya. Bahkan, keputusan untuk pindah sudah terbesit di benak. Pasalnya, kali itu dia tidak yakin Yamaha bakal mempertahankannya. Ada di dalam pikiran karena saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan manajemen Ducati, kata Maverick Vinales. Di satu sisi, Vinales merasa Ducati Desmosedici juga sangat cocok dengan gaya balapnya. Ia mengaku tunggangan itu kuat dalam sektor pengereman, salah satu yang belum ditemukan pada Yamaha M1. Saya sering melakukan beberapa putaran di belakang Ducati, baik saat latihan maupun balapan. Saya rasa itu adalah motor yang lengkap, mampu melakukan late braking, tapi juga tetap bisa berhenti sebelum tikungan. Inilah sesuatu yang hilang dari Yamaha beberapa tahun terakhir, kata Maverick Vinales. Meski demikian, Vinales tak mau gegabah menetapkan keputusan. Dia ingin tampil lebih baik dibanding musim-musim sebelumnya. Ditambah lagi, Vinales melihat sendiri keseriusan Yamaha untuk tetap menggunakan jasa pembalap berjuluk The Top Gun ini. Saya memiliki tujuan untuk tidak menjalani balapan seperti tahun lalu ataupun musim 2018. Dan saya juga tidak tahu apakah saya dapat balapan di level yang sama jika meninggalkan Yamaha. Saya sangat senang mempunyai kesempatan tinggal 2 tahun lagi bersama Yamaha. Saya akan coba dan berjuang untuk menjadi juara dunia karena pada akhirnya inilah yang paling penting. Kontrak ini menciptakan kepercayaan terhadap Yamaha dan 100% mereka ingin mempertahankan saya, jelas Maverick Vinales. Atas alasan itu pula, Vinales ingin membalas kepercayaan Yamaha dengan pencapaian terbaik. Tinggal bagaimana Yamaha dapat mengatasi kelemahan seperti yang diungkapkan Vinales tadi. Pengembangan pasti sudah dilakukan sejak tes pramusim lalu. Sayang, pandemi corona masih menghambat jalannya MotoGP 2020. Yamaha bersama tim lainnya belum sekalipun melakoni balapan. Hingga saat ini sudah ada 8 seri yang terlewati dan kemungkinan bakal bertambah lagi. Keuntungan Alex Marquez bertandem dengan Marc Marquez di MotoGP 2020. Salah satu legenda MotoGP, Carlos Sainz, memberikan komentar soal debut Alex Marquez sebagai pembalap tim Repsol Honda di MotoGP musim 2020. Sainz menilai keberadaan sang kakak, Marc Marquez, akan memberikan keuntungan tersendiri bagi Alex menjalani debutnya di MotoGP. Sebagaimana diketahui, Alex akhirnya resmi direkrut oleh tim Honda sebagai pembalap mereka di MotoGP musim 2020. Pembalap berkebangsaan Spanyol tersebut dipilih untuk menggantikan peran Jorge Lorenzo yang memutuskan pensiun. Keputusan tim Honda menunjuk Alex untuk menjadi tandem Marquez sendiri memang menuai pro dan kontra. Ada yang mendukung, namun tidak sedikit juga yang meragukan. Bahkan beberapa menuding keputusan tim Honda menunjuk Alex itu ada campur tangan Marquez. Hal tersebut membuat banyak pihak yang menaruh keraguan besar terhadap kiprah Alex Marquez bersama tim Honda di MotoGP 2020. Meski pada tahun lalu, Alex mampu menunjukkan kehebatannya dengan menjuarai Moto2. Sainz pun lantas memberikan pandangan soal kiprah debut Alex Marquez bersama tim Honda di MotoGP musim ini. Sainz mengatakan Alex Marquez bakal mendapatkan keuntungan besar dengan bertandem dengan sang kakak. Selain itu, Alex mempunyai sebuah keuntungan dengan memiliki kakaknya sebagai tandem, dan saya merasa bahwa progresnya akan sangat baik. Ada Marc di garasinya adalah hal terbaik yang ia punya, karena Marc
selalu mampu membawa Honda menuju limit tertentu. Tutup Carlos Sainz. Bos Aprilia siap berikan motor MotoGP spesial jika Valentino Rossi bergabung dengan Aprilia. Direktur teknis Aprilia, Romano Albesiano, mengungkapkan akan memberikan motor MotoGP khusus jika Valentino Rossi ingin bergabung dengan Aprilia. Hal ini diungkapkannya saat sesi wawancara yang dilakukan GP1. Salah satunya adalah gosip tentang Valentino Rossi yang sampai saat ini belum memutuskan akan lanjut membalap di MotoGP atau mengakhiri karirnya di akhir tahun 2020. Posisi Valentino Rossi sendiri di tim pabrikan Yamaha untuk tahun 2021 sudah digantikan oleh Fabio Quartararo. Menanggapi pertanyaan tersebut, Romano Albesiano akan memberikan motor khusus jika Valentino Rossi bergabung dengan timnya. Saya akan merasa terhormat jika dia ingin membalap bersama kami. Saya akan membuatkan motor khusus untuknya. Bagi saya, berbicara tentang Valentino Rossi berarti berbicara sosok yang penting. Kami akan merasa sangat terhormat dan sangat tertarik jika dia ingin membalap bersama kami. Tetapi, saya tidak tahu seberapa masuk akal hal tersebut. Dia merupakan pembalap hebat dari motor Piaggio. Kita bisa membuatnya membalap bersama Aprilia. Tutup Romano Albesiano. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.